Ya Allah, aku penuhi panggilan, hamba penuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu, hamba penuhi panggilan. Haji yang mabrur adalah haji yang meneladani Nabi Ibrahim, Rasulullah, yang benar-benar patuh kepada Allah tanpa keraguan, patuh tanpa mempertanyakan, patuh dengan sepenuh hati kepada perintah Allah, karena yakin sekali setiap perintah Allah itu pasti membawa kebaikan. Yakin dalam perintah Allah lah ada kebahagiaan, yakin dalam perintah Allah lah ada kemuliaan dan keselamatan. Itulah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan untuk hijrah tanpa keraguan, meninggalkan istrinya di Mekah dengan anak yang ditunggu-tunggunya. Beliau patuh. Beliau ketika diperintahkan menyembelih anak yang sangat didambakan, dicintai, beliau patuh. Demikian pula istrinya patuh, anak-anaknya patuh. Kepatuhan inilah sesungguhnya kunci besar barang siapa yang ingin hidupnya bahagia dan mulia. Tidak ada keraguan bahwa bahagia itu hanya ada dalam perintah Allah, mulia itu hanya ada dalam perintah Allah, dan keselamatan hanya ada dalam perintah Allah. Maka jamaah sekalian, siapapun yang hajinya mabrur pasti akan sangat menikmati kepatuhan. Tidak ada bahagia dalam kelalaian, tidak ada bahagia dalam maksiat. Man kana yarju, barang siapa yang menginginkan liqa'a rabbih, ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan, dan maka hendaklah mengamalkan amal soleh, patuh, la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Tapi tidak mungkin seseorang akan patuh kepada Allah kecuali punya keyakinan. Nabi Ibrahim benar-benar berupaya keras untuk mengenal Allah. Beliau lihat bintang dan tenggelam, lihat bulan dan tenggelam, lihat matahari dan tenggelam. Akhirnya beliau yakin bahwa beliau menyembah Allah yang esa. Keyakinan inilah yang harus kita miliki, dan keyakinan tidak akan pernah hadir tanpa ilmu. Maka haji yang mabrur ciri khasnya adalah tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah jauh dari ilmu agama, tidak pernah jauh dari majelis taklim, tidak pernah jauh dari para ulama, tidak pernah jauh dari Al-Quran, dan tidak pernah jauh dari berusaha keras memahami agama. Tanpa ilmu tidak ada keyakinan, tanpa keyakinan tidak ada kepatuhan. Namun hadirin sekalian, untuk menjadi patuh harus dengan keikhlasan. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Inilah kuncinya. Mengapa orang gagal di dalam keikhlasan? Pertama, karena orang sangat menikmati, merindukan dan diperbudak oleh pujian manusia. Inilah kegagalan seseorang memiliki keikhlasan. Ketika kita sangat rindu sekali dinilai orang, diakui, dipuji, dihormati, sehingga ibadah kita cenderung demi penilaian orang. Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Oleh karena itulah, sepulang dari tempat ini, sebagaimana sekarang Allah sudah mencopot casing kita, di sini tidak ada pangkat, jabatan, gelar, tidak ada status, tidak ada warna kulit, kecuali sama, semuanya menggunakan ihram. Tidak ada casing yang selama ini kita bangga-banggakan. Bila jamaah ingin memiliki hati yang benar-benar ikhlas, berjuanglah sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kerinduan mendapat pujian, penghormatan,
dari amal-amal yang kita lakukan. Innal hamda, segala puji hanya milik Allah. Jangan menjadi orang yang ingin dipuji, jadilah orang yang selalu terpuji di dalam segala perbuatan kita. Wan nikmata, ingat semua nikmat itu ada dalam kekuasaan Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Semakin kita menganggap ada sumber nikmat lain selain dari Allah, semakin itulah yang membuat kita mengabdi kepada makhluk, kepada selain Allah. Betapa banyak orang yang mengabdi kepada harta, mengabdi kepada kedudukan, menjadi hamba harta, hamba jabatan, hamba kedudukan, hamba popularitas, hamba syahwat, hamba keinginan, dan itulah yang membuat seseorang tidak pernah menjadi bahagia dan mulia. Islam menginginkan kita murni hanya jadi hamba Allah. Maka jangan pernah melihat ada sesuatu yang bisa memberi nikmat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah pemilik segala nikmat. Semakin berharap hanya dari Allah, semakin akan dibahagiakan diri kita dan semakin dicukupi. Lakawal mulk, bagi Allah lah segala kekuasaan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Bergabung jin dan manusia akan memberikan nikmat sekecil apapun tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita, tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Ingatlah baik-baik hadirin, penguasa kejadian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia penguasa, penggenggam, pencipta langit dan bumi. Nabi Ibrahim diancam dibakar. Hakul yakin hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yakin Allah yang menguasai dan api menjadi dingin. Nabi Musa, musuhnya berada di belakang, di depannya lautan, yakin Allah akan menolong dan laut bisa terbelah. Keyakinanlah yang mendatangkan kekuatan yang luar biasa, pertolongan Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, haji yang mabrur, jangan pernah bersandar kepada siapapun selain kepada Allah. Kita hamba Allah. Allah Tuhan kita penguasa langit dan bumi. Dunia berikut isinya tidak ada apa-apanya. Seluruh makhluk hanyalah makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang memberi kekuatan. Semakin seorang hamba benar-benar dalam hidupnya ini yakin dan betul-betul apapun yang dilakukan diniatkan jadi ibadah, itulah sebetulnya kebahagiaan yang hakiki, kemerdekaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, dan keselamatan hanya ada bagi orang-orang yang benar-benar beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Hadirin sekalian, beberapa saat lagi kita akan berkumandang adzan zuhur. Semoga takdir kita di tanah suci ini benar-benar kita sadari nikmat yang tidak ada bandingannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya dal jalali wal ikram, ya rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd, la ilaha illa ant, wahdaka la syarika lak, ya mannan badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmati kulli kali. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan kami berada di Arafah ini. Terimalah haji kami ini. Allahumma ij'al hajjan mabrura
wa sa'yan masfura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan kabur. Ya Allah, terimalah haji kami ini, seburuk apapun niat kami, seburuk apapun amal kami. Jadikan haji ini penghapus semua dosa kami. Jadikan haji ini menghapuskan sekelam apapun aib kami. Jadikan haji ini membawa keberkahan bagi ibu bapak kami. Jadikan haji ini mengalirkan pahala dan kasih sayangmu bagi orang tua kami. Duhai Allah, jadikan haji ini membawa kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Jadikan haji ini membawa keberkahan bagi keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan haji ini membawa kemuliaan dunia akhirat keluarga kami. Jadikan haji ini membawa keberkahan bagi guru-guru kami, ya Allah, yang menjadi jalan hidayah taufikmu bagi kami. Jadikan haji ini membawa keberkahan bagi sebanyaknya hamba-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Menata, ampuni dan sayangi orang tua kami. Ya Allah, dalam dagingnya ada di tubuh ini. Ya Allah, kami mohon di tempat mustajab ini, selamatkan orang tua kami, ya Allah. Selamatkan, ya Allah, bagaimanapun keadaan. Beri hidayah bagi yang belum mengenal-Mu. Ampuni bagi yang belum berdosa. Berikan petunjuk-Mu, ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Ringankan hisab, ya Allah. Jadikan ahli surga. Jangan biarkan tersentuh api neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga barokah, keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami, menguatkan iman kami. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh. Muliakan akhlaknya, ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga penuh berkah. Jadikan keluarga kami keluarga ahli Quran, ahli amal soleh. Ya Allah, keluarga yang istiqamah, keluarga husnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tolonglah ya Allah, selamatkan, muliakan guru-guru kami. Ampuni dosanya ya Allah. Jadikan setiap ilmu yang manfaat mengalirkan pahala bagi guru-guru kami. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi, ya Allah, sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah khilaf menyakiti kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah ya Allah saudara kami di Palestina, ya Allah. Wahai Allah, bukankah ini tempat yang sangat mustajab? Engkau menyaksikan keadaan saudara kami, semuanya dalam genggaman-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Tolonglah ya Allah, kuatkan iman saudara kami, lindungi dari kejahatan kaum zalimin, cukupi dari segala kekurangannya ya Allah, gantikan segala kehilangannya ya Allah. Muliakan di dunia wal akhirat, bebaskan dari penjajahan kaum zalimin ya Allah. Kaum zalimin dalam genggamanmu ya Allah, cerai-beraikan kekuatan musuh-musuhmu ya Allah. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali pada dirinya ya Arhamar Rahimin, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Berkahi sisa umur kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Zal Jalali wal Ikram ya Allah. Ampuni dan bimbing para pemimpin di negeri kami ya Allah. Jadikan para pemimpin kami orang-orang yang takut padamu ya Allah. Persatukan para ulama ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang menjadi bukti indahnya agamamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan biarkan satupun di antara hamba-hambamu yang gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang berlumur dosa kecuali Engkau ampuni, yang dililit hutang Engkau bayarkan, yang dihimpit masalah Engkau beri jalan keluar, yang belum memiliki pendamping Engkau berikan, yang belum memiliki keturunan Engkau titipkan ya Arhamar Rahimin. Karuniakan kepada kami nikmatnya istiqamah, nikmatnya husnul khatimah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, undanglah saudara-saudara kami yang belum datang ke tanah suci ini. Undanglah ya Allah orang tua kami, jadikan keturunan kami semuanya ke tanah suci ini. Undang kembali kami ya Allah, kembalikan kami ke tanah air membawa berkah ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, golongkan kami jadi ahli Al-Quran, mudahkan kami memahami Al-Quran, cintakan di hati kami Al-Quran, mampukan kami mengamalkan Al-Quran, jadikan kami menjadi pendakwah Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Semoga Allah yang maha menatap mengabulkan doa kita. Alhamdulillah, tepat waktu sholat duhur, kita simak adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan Fatah.